Meninggal dunia, pensiun, dan tidak dapat melakukan pekerjaan karena sakit atau cacat juga termasuk salah satu jenis pemutusan hubungan kerja. Sebelum kita mulai pembahasannya, yang belum mengikuti channel Hubungan Industrial, buruan subscribe atau follow, gratis kok. Dan satu lagi, bagikan video ini ke teman-teman Anda agar kita dapat berbagi hal-hal yang bermanfaat untuk orang lain. Simak video ini sampai selesai, biar nggak salah paham. Semua pekerja pasti akan mengalami PHK. Jadi kalau ada teman yang masih suka cari muka sama atasannya, ingat suatu saat Anda juga akan di PHK. Karena tidak semua PHK berasal dari keinginan perusahaan atau pekerja itu sendiri. Ada juga alasan pemutusan hubungan kerja bukan disebabkan dari keinginan perusahaan ataupun pekerja, yaitu penyebabnya adalah kematian. Pekerja yang meninggal dunia dikualifikasikan sebagai salah satu jenis PHK sesuai dengan pasal 82, angka 16, dan angka 45 lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Dalam hal pekerja meninggal dunia, maka hubungan kerja dinyatakan berakhir dan perusahaan wajib memberikan uang pesangon sebesar 2 kali ketentuan, uang penghargaan masa kerja 1 kali ketentuan, dan uang penggantian hak yang terdiri dari cuti tahunan. Lalu bagaimana jika pengusahanya yang meninggal dunia? Apakah hubungan kerja juga dapat dinyatakan berakhir? Dalam hal pengusaha yang meninggal dunia, maka hubungan kerja tidak secara otomatis menjadi berakhir, melainkan dapat tetap dilanjutkan oleh ahli waris dari pengusaha yang meninggal dunia. Namun begitu, undang-undang memberikan kebolehan bagi si ahli waris untuk melakukan pemutusan hubungan kerja setelah melakukan perundingan dengan pekerjanya. Berapa besaran uang pesangon akibat pemutusan hubungan kerja yang terjadi dari meninggalnya pengusaha? Dalam hal ini, besarannya tergantung pada alasan pemutusan hubungan kerja yang disampaikan ahli waris dari pengusaha. Kenapa? Karena bisa saja ketika pengusaha meninggal dunia, perusahaan sedang mengalami kerugian atau force majeure, bahkan mungkin juga sedang pilot. Alasan PHK yang bukan karena keinginan perusahaan atau pekerja selanjutnya adalah pensiun. Pekerja yang memasuki usia pensiun dapat diputuskan hubungan kerjanya oleh pengusaha. Berapa sih batas waktu usia pensiun pekerja menurut ketentuan yang berlaku? Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 maupun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tidak diatur mengenai batasan usia pensiun seorang pekerja. Namun, dalam beberapa putusan pengadilan, majelis hakim selalu merujuk pada ketentuan pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 yang menetapkan batas usia pensiun untuk tahun 2023 adalah 58 tahun. Lalu bagaimana jika pengusahanya tidak memutuskan hubungan kerja, padahal si pekerja sudah memasuki usia pensiun? Jika hal demikian terjadi, maka pekerja dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja karena memasuki usia pensiun. Peristiwa ini pernah dialami oleh seorang pekerja di Jakarta Barat yang telah berusia 61 tahun dan bekerja di sebuah klinik. Mahkamah Agung dalam putusannya nomor 33 tahun 2023 menghukum perusahaan pengelola klinik tersebut untuk membayar uang pesangon sebesar 1,75 kali ketentuan, uang penghargaan masa kerja 1 kali ketentuan, dan uang penggantian hak. Kemudian, alasan PHK yang bukan karena keinginan perusahaan atau pekerja adalah karena pekerja itu sendiri tidak dapat melakukan pekerjaan selama 12 bulan akibat sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja. Besaran uang pesangonnya adalah 2 kali ketentuan, uang penghargaan masa kerja 1 kali ketentuan, dan uang penggantian hak. Pengusaha secara sepihak dilarang memutuskan hubungan kerja pekerja yang tidak dapat melakukan pekerjaan akibat sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja sebelum melampaui 12 bulan. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 angka 43 lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Sehingga pekerja dapat menolak pemutusan hubungan kerja tersebut, termasuk juga dapat menolak apabila diminta untuk mengundurkan diri. Akhir kata, jika video ini bermanfaat, beri like, komentar, dan share video ini ke teman-teman Anda.
Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan panjang umur agar dapat berjumpa lagi pada video berikutnya. Semoga bermanfaat.